Halo teman-teman sekalian, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kepramukaan. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan gambar Bapak di depan kalian. Sejarah pramuka baik itu Indonesia maupun dunia tidak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka yaitu Baden-Powell. Sejarah tersebut bermula ketika pria yang bernama lengkap Lord Robert Baden-Powell Gilwell ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama dengan 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi tonggak sejarah yang penting dari lahirnya gerakan pramuka dunia. Jadi ciri khas militer yang melekat kuat pada dirinya membuat Baden-Powell dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan terampil. Sifat-sifat yang memang menjadi ciri khas dari gerakan pramuka. Sejarah pramuka di dunia itu diawali dari Baden-Powell menulis buku berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908 yang menjadi awal lahirnya gerakan pramuka. Buku ini dibuat sebagai panduan untuk perkemahan yang diadakan oleh Baden-Powell sendiri. Pramuka pertama kali hanya untuk anak laki-laki saja dan disebut Boy Scout. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides. Setelah buku itu diterbitkan, pramuka semakin terkenal di Inggris dan negara lain. Pada tahun 1910, banyak negara seperti Finlandia, Denmark, dan Amerika Serikat sudah memiliki organisasi pramuka. Kemudian pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan kelompok untuk anak-anak yang lebih kecil, disebut CUB, yang terinspirasi dari buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Baden-Powell juga mendirikan Rover Scout pada tahun 1918 untuk remaja berusia 17 tahun. Dia menerbitkan buku Rovering the Dusach yang menceritakan tentang seorang pemuda yang berusaha mencapai kebahagiaannya. Kemudian Jambore Dunia pertama kali diadakan pada 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 di London, diikuti oleh 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Pada acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada tahun yang sama dibentuk Dewan Internasional Pramuka dengan kantor di London, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada, dan terakhir ke Geneva, Swiss. Kemudian sejarah kepramukaan di Indonesia itu dimulai saat Belanda membawa gerakan ini dan mendirikan organisasi pertama bernama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia melihat pentingnya pramuka untuk membentuk karakter anak-anak, sehingga mereka mendirikan organisasi kepanduan sendiri seperti SIAP dan HW. Nama Panvinders dilarang oleh Belanda, dan KH Agus Salim menggantikannya menjadi Pandu. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, beberapa organisasi bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia pada tahun 1930. Lalu pada tahun 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. BPPKI merencanakan kegiatan besar bernama Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum di Yogyakarta dari 29 Juli hingga 23 Juli 1941. Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan Jambore yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka di Indonesia tetap ada, meskipun menghadapi banyak hambatan. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Belanda dan menarik banyak tokoh kepanduan ke organisasi Jepang seperti Kei Bondan dan Peta.
Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat, termasuk pramuka, karena mereka takut organisasi ini bisa meningkatkan semangat persatuan. Meski begitu, semangat para tokoh kepanduan tidak padam. Mereka tetap berusaha menyelenggarakan kegiatan Perkindo II. Banyak anggota pramuka yang ikut berjuang bersama-sama untuk mengusir tentara Jepang dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini menjadi satu-satunya tempat bagi anggota kepanduan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, banyak organisasi kepanduan lainnya muncul sehingga Menteri Pendidikan mengizinkan berdirinya organisasi baru. Pada tahun 1961, ada sekitar 100 organisasi kepanduan yang tergabung dalam 3 federasi, Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), Persatuan Pandu Puteri Indonesia (POPINDO), dan Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia (PKPI). Ketika federasi ini kemudian bergabung menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun Perkindo menghadapi masalah karena ada pihak yang ingin mengubahnya menjadi gerakan komunis. Untuk melindungi Perkindo, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Dengan ini organisasi lain yang mirip dilarang. Tidak terasa kita sudah berada pada akhir dari penyampaian materi mengenai sejarah kepramukaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.